Hai sahabat online, ketemu lagi dengan saya Feby Aziz. Kamu pernah nggak sih ketawa di depan orang tapi nangisnya pas sendirian? Bangun bukan karena semangat tapi karena hidup nggak bisa di-post. Itulah kehidupan perempuan rantau. Menjadi wanita rantau itu capek banget. Kata orang-orang hidup di luar negeri itu enak, padahal enaknya cuma di caption orang. Realitanya kita ini kuat bukan karena mau, tapi karena harus. Dan jarang orang yang tanya kenapa kita harus kuat ini. Buat fisik, buat finansial, buat menahan kecewa, kuat mesti hatinya capek. Kita bukan gak mau bergantung, tapi pernah berharap dan ternyata yang datang cuma janji kosong. Dibawa dari Indonesia, kebanyakan mereka bukan cari istri, tapi cari pembantu. Bener nggak? Di Indonesia kalau hati kita capek, minimal ada yang bilang, yuk sini pulang aja. Tapi di negara orang, kalau capek yang bangunin cuma alarm jam 6 pagi, tagihan, dan anak yang teriak, "Mom, I'm hungry." Di rantau itu wajib multitasking level dewa. Sedih, ya juga. Mikirin nanti sore masak apa, ya juga. Capek, udah gak bisa diceritain. Tapi harus tetap jadi ibu. Kadang saya berpikir harusnya kita ini dapat medali Olimpiade. Coba ya, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Bawa grocery 10 kantong. Anak tantrum, gak ada mbak yang bantu. Terus masih harus tetap senyum pepsodent. Kalau di Indonesia semua ini gak ada. Karena ada mbak, supir, tukang kebun. Kalau di sini mbaknya ya kita, supirnya ya kita, tukang kebunnya kita juga. Di rantau ada juga yang kuat karena mereka jadi tulang punggung keluarga di Indonesia. Dan harus selalu terlihat baik-baik aja demi orang lain. Tapi sayangnya mereka selalu berpikir hidup kita ini di sini seperti punya pohon uang di belakang rumah. Kita sering dianggap dingin, padahal kita hanya playing on the safe side. Bukan menutup diri, bukan pula sombong. Kuat itu bukan identitas, tapi mekanisme bertahan. Karena ketika tidak ada yang datang membantu, pilihannya hanya satu, berdiri sendiri. Besti, kalau hari ini kamu kuat karena terpaksa, nggak apa-apa. Kamu nggak lebay, kamu nggak lemah. Kamu cuma manusia yang terlalu lama bertahan. Ingat ini, wanita kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang jatuh lalu bangun tanpa saksi. Kamu pejuang rantau di kota mana? Kalau cerita ini relate dengan kamu, komen ya. Kadang saling menguatkan sesama wanita adalah bentuk kekuatan yang paling tulus. Dan ingat, kamu gak sendirian. Saya akan terus ngobat buat kalian semua. Saksikan ngobat episode selanjutnya ya.